Hai Tribuners, saya Ren Ernest. Saya adalah bakal calon wali kota Batam dan juga jubir bidang hukum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Saya tertarik masuk dunia politik karena saya melihat politik sebenarnya fungsinya dengan dampaknya itu luar biasa buat masyarakat. Kalau kita jadi pengusaha, bikin lapangan pekerjaan sih keren juga. Dan banyak juga bisa dibantu. Cuma menurut saya politik itu jauh lebih banyak lagi. Bisa ada puluhan ribuan orang, bahkan jutaan orang bisa kita bantu dengan membuat program di jalur politik. Dan saya juga melihat sedikit sekali orang yang punya panggilan dan punya hati melayani masuk sistem politik. Banyak orang masuk politik biasanya itu buat cari-cari koneksi, cari-cari proyek dan segala macam. Kita butuh lebih banyak orang yang punya hati lah di politik. Nah, makanya saya mengundang teman-teman juga masuk politik lah. Atau gini deh, teman-teman nggak mesti langsung jadi politisi seperti saya, tapi teman-teman bisa mendukung teman-teman lain yang terdorong masuk politik, apakah menjadi manajer campaign, menjadi bantu penggalangan dana dan segala macam, atau jadi tenaga ahli buat politisi. Semua harus berperan di politik. Oke, jadi kita semua kan pakai gawai tiap hari. Mungkin sehari bisa 3-4 jam kali ya kalau dihitung-hitung pegang gawai. Ada cara gampang sebenarnya untuk bisa mengasah sense politik kita dengan gawai. Banyak cara, misalkan yang saya lakukan, saya dengerin podcast, ada di Spotify, atau bahkan kadang-kadang ada di beberapa situs-situs tertentu. Bisa juga teman-teman download podcast, bicara soal politik, bicara soal public policy, atau isu-isu perempuan, isu-isu progresif lainnya. Itu bisa di podcast. Atau juga teman-teman bisa lihat misalnya di YouTube channel juga banyak tuh, misalkan bagaimana perdebatan di negara-negara demokrasi sudah maju, misalnya perdebatan di Amerika Serikat, di Jerman dan segala macam, atau Singapura. Jadi dengan adanya gawai sekarang tuh informasi itu luar biasa. Nah, tergantung teman-teman mau pakai buat apa. TikTok kan seru juga, tapi kalau 4 jam full TikTok kan ya sayang juga kali waktunya. Jadi harus di-balancein. Bisa lah pasti. Kenapa sih Ren Ernest tertarik Pilwako Batam? Banyak yang bingung, bukannya lu tuh di Jakarta terus ya? Banyak juga yang nggak tahu bahwa sebenarnya ibu saya asalnya dari Kepulauan Riau. Bukan di Batam sih, tapi dari Batam agak jauh sedikit. Namanya Tarempa, Kabupaten Anambas. Tapi masih di Kepri. Nah, selain itu juga saya yakin membenahi Indonesia itu sebenarnya lebih enak dari daerah. Jangan semua orang pergi ke Jakarta mau ke politik nasional. Sudah terlalu kusut, riuh, keruh. Ayo semua kembali ke daerah masing-masing, ke daerah leluhurnya untuk ngebangun daerah leluhurnya. Makanya saya lakukan itu. Saya kembali ke Kepri, bangun melalui Batam. Dan saya masuk melalui jalur independen, bukan jalur partai politik. Saya kader PSI. Bila teman-teman di Batam milih saya dan Tuhan berikan jalan, ya saya tetap kader PSI. Tapi loyalitas saya bukan kepada partai, loyalitas kepada rakyat Batam secara independen. Independen juga kenapa? Karena saya percaya mahar politik ini masalah luar biasa di Republik kita. Mahar politik yang angkanya luar biasa fantastis akan membuat kepala daerah terpilih berpikir untuk balikin modal mahar politik. Alhasil, rompi orangnya KPK nggak ada habis-habisnya. Makanya saya independen. Oke, jadi masa kecil saya itu saya ingat kalau ibu saya dan om tante saya berkumpul dengan opa oma saya, mereka berbicara bukan bicara bahasa Indonesia baku, tapi bicara itu bahasa Melayu khas Tarempa. Meskipun kami berasal dari keluarga Tionghoa, tapi di keluarga kami nggak ada yang bercakap Hokkien. Hokkien adalah suku luhur kami. Mereka berbicaranya biasanya bahasa Melayu Tarempa. Sehingga begitu saya kembali ke Batam, main bersama teman-teman dari perkumpulan Tarempa, senang sekali karena rasanya seperti kembali ke masa kecil saya gitu. Dengan makanan-makanan ini juga, misalkan luti gendang. Luti gendang tuh seperti apa ya? Kalau di Sulawesi Utara panada kayaknya ya. Roti isinya suwir-suwiran ikan. Dan juga gado-gado Tarempa. Enak deh, makanan kuliner Tarempa itu karena melting pot. Tionghoa, Melayu, suku laut semua berkumpul. Makanya moyang saya selain dari etnis Tionghoa juga orang laut. Jadi banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya saya ini campur-campur itu juga bingung sebenarnya. Menjelaskan etnis saya itu apa, bingung juga sih sebenarnya. Jadi teman-teman Tribuners, terutama yang di Jogja, saya sering kedatangan teman dari luar negeri. Teman saya dulu kuliah, atau bahkan saudara saya sendiri dari Jerman.
Saya selalu bilang, kalau ke Indonesia jangan cuma ke Bali. Kota kedua setelah Bali yang kamu kalau ada waktu adalah Yogyakarta. Kenapa Jogja? Karena Jogja ini kaya dengan sejarah dan kaya dengan budaya juga. Karena kalau bicara Pulau Jawa, Jakarta udah metropolis banget. Yang lain-lainnya itu besar juga, tapi nggak sekaya Yogyakarta. Makanannya murah, orangnya ramah, top markotop sih Yogyakarta. Dan saya selalu stay misalkan di Prawiro Taman, dan saya juga kalau stay sebenarnya jujur jarang di tengah kota Jogja. Biasanya saya agak minggir tuh ke daerah-daerah Bantul, tinggal di rumah-rumah yang lama gitu. Sangat enak. Kopinya juga enak. Kopi Jos juga enak, kopi Jos. Sayang di Batam dan Jakarta nggak ada kopi Jos. Atau jangan-jangan ada tapi saya nggak tahu. Enak lah Jogja. Saya selalu merasa vibe-nya Jogja tuh enak. Auranya Jogja tuh enak. Nggak terlalu hektik, tapi nggak terlalu slow. Jadi pas. Jogja tuh pas. Oke. Batam Menari ya. Batam Menari atau konser Coldplay ya? Kayak Batam Menari deh kayaknya. Nggak bisa dua-duanya ya, saya suka Coldplay juga soalnya. Tapi kayak Batam Menari deh, karena Batam itu kalau misalnya dibikin keseniannya ditunjukkan semua etnis tuh ada di Batam. Minang, Batak, Melayu, semuanya lah ya. Kalau semua ada festival menari itu asik sih. Dan jangan bicara soal besar banyaknya orang terlibat ya, kayak budayanya saja. Daripada 1000 orang menari tapi cuma satu etnis tariannya, sayang. Saya pikir lebih ke transportasi umum. Saya nggak suka pendekatan menguntungkan pengguna pribadi. Saya selalu pengguna umum. Mungkin sebelum jauh-jauh MRT atau kereta benerin trotoar dulu deh sama bis umum di Batam. Manufaktur. Batam itu memang diciptakan untuk menjadi pusat manufaktur, membuat nilai tambah di setiap produk-produk sebelum direekspor. Nah, ini sejarah Batam dan ini memang filosofi awal Batam. Nggak bisa kita nggak fokus di situ. Batam manufaktur, pariwisata juga penting, tapi jangan mengalahkan kepentingannya manufaktur. Gunung. Saya mau orangnya suka naik gunung dari SMA sampai kuliah. Gunung tuh kayak pergi ke rumah ibadah rasanya. Merasa kecil di hadapan Sang Pencipta, tapi dekat sama Tuhan. Ya, asik ya? Banyak haters. Kenapa? Kita jadi lebih senang ada yang perhatiin kita dan mencari kesalahan kita. Lebih banyak orang yang monitor kita, malah harapannya kita jadi sedikit salah. Lebih banyak haters. Nggak apa-apa. Haters, I love you. Mungkin Anda nggak cinta saya, tapi saya cinta Anda.